Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mawana, saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Perang Dingin yang terjadi sekitar tahun 1947 sampai 1991. Menurut yang saya baca, yang saya tulis, dan yang saya pahami mengenai pelajaran kali ini, jadi Perang Dingin ini adalah sebuah perang ideologis yang terjadi antara dua negara besar, yakni negara Amerika Serikat dan negara Uni Soviet. Jadi Perang Dingin ini bukan perang yang secara diam-diam, bukan perang di kutub utara atau kutub selatan, juga bukan perang persenjataan, tapi perang ideologis atau keyakinan. Nah, jadi kedua negara ini menganut ideologis yang berbeda, kapitalisme dan komunisme. Si kapitalisme ini dianut oleh Amerika Serikat, sementara Uni Soviet ini adalah komunisme. Jadi sistem ideologi kapitalisme ini di mana rakyatnya ini bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan pilihannya dan keinginannya. Jadi nggak harus diatur sama atasan atau sama pemerintah. Sedangkan komunisme ini si penganutnya ini memiliki slogan sama rata sama rasa. Jadi ketika satu menderita, maka semuanya rata harus menderita. Seperti itu. Nah, jadi kenapa sih akhirnya Uni Soviet dan Amerika ini terjadi perang ideologis ini? Jadi pada tahun 1947 ini adalah tahun di mana baru banget selesai Perang Dunia Kedua. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Perang Dunia I itu sudah terjadi dan merupakan perang yang berdampak besar bagi seluruh dunia, bagi negara-negara yang ada di dunia. Dan perang kedua ini tentunya tidak kalah besar, bahkan sampai ada pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Tentu saja itu sangat berdampak lebih besar bagi warga negara dunia. Nah, ketika pasca Perang Dunia Kedua ini, tentunya banyak negara kalah yang dirugikan dong dari perang ini. Nah, akhirnya si kedua negara Perang Dingin ini, alias Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berinisiatif untuk mempengaruhi atau mengajak negara-negara yang baru saja merdeka atau baru saja bangkit untuk ayo ikut aku untuk menganut sistem kapitalisme dan komunisme. Nah, mereka ini, kedua negara ini melakukan perang dingin melalui berbagai cara. Jadi bukan secara langsung dibisikin misalkan ayo ikut kepercayaan saya, yaitu ekosistem ideologi komunisme. Enggak seperti itu, tapi melalui beberapa media, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual ini adalah media gambar. Kalau media audio tentunya media suara, dan media audiovisual ini bergambar plus suara juga. Selain itu ada beberapa propaganda yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika untuk mempengaruhi negara-negara lain. Nah, di Perang Dingin ini ada sebuah teori yang namanya itu teori domino effect, di mana ketika satu negara jatuh, maka semua negara akan jatuh. Atau mungkin bisa dibilang ketika satu negara menganut komunisme, maka otomatis negara sekelilingnya akan komunisme. Itu disebut teori domino effect. Nah, si waktu Perang Dingin ini mereka berhasil nih, Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil untuk membujuk negara-negara yang baru saja merdeka untuk ikut dengan mereka, dan akhirnya terbagilah menjadi dua blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Blok barat ini terdiri dari beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Norwegia, Luxembourg, Prancis, Portugal, Yunani, Turki, Jerman Barat, dan Spanyol. Sementara blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet ini terdiri dari negara Bulgaria, Romania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslowakia, dan Albania. Nah, mungkin tadi sempat terdengar di blok timur ada Jerman Timur, dan di blok barat ada Jerman Barat. Kenapa ada Jerman Barat dan Timur? Jadi Jerman ini pada saat itu hanya satu lingkupan Jerman. Tapi kedua negara ini, Amerika dan Uni Soviet,
mempengaruhi satu negara, tapi kayak dibagi dua gitu. Nah akhirnya karena mereka percaya dengan keyakinannya masing-masing, terbelahlah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Selain itu juga, pada saat Perang Dingin, kedua negara ini mempunyai strategi yang cukup baik untuk mempengaruhi negara-negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua untuk negara Eropa. Apa sih yang dilakukannya? Yang dilakukan Amerika yaitu memberi bantuan berupa perekonomian, persenjataan, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan Marshall Plan atau Rencana Marshall yang dilaksanakan oleh Amerika untuk membujuk negara-negara bagian Eropa yang baru saja kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ternyata Uni Soviet juga gak mau kalah nih. Dia pun akhirnya meluncurkan strategi yang disebut Molotov Plan, yang dimana ia juga memberi bantuan untuk Eropa. Nah, karena kedua negara ini memberi bantuan kepada Eropa bingung nih, wah aku harus pilih yang mana dong, sedangkan kedua negara ini tuh sangat-sangat membantu kita. Nah akhirnya terbelahlah menjadi Eropa Barat dan Eropa Timur, karena kan gak mungkin hanya memihak pada satu kubu saja. Kalau gitu mungkin akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, pada Perang Dingin juga ada yang namanya Doktrin Truman, di mana Amerika itu bersedia memberi bantuan bagi anti komunis di Turki dan Yunani dalam menghadapi kekuatan komunisme. Nah, jadi di Turki sama di Yunani ini ada yang namanya sekelompok anti komunis. Nah, anti komunis ini tentunya menghalang ideologi komunisme untuk masuk ke mereka. Nah, akhirnya lah Amerika memberi bantuan kepada negara Turki dan Yunani anti komunis tersebut. Lalu mungkin dampak dari Perang Dingin ini sangat besar, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Seperti negara-negara lain sekarang sampai saat ini menganut sistem ideologi kapitalisme dan komunisme. Nah, tapi teman-teman, Perang Dingin ini sampai mengakibatkan beberapa perang negara-negara besar yang ada di dunia, seperti Korean War atau Perang Korea, lalu Perang Vietnam. Itu tuh adalah dampak dari adanya Perang Dingin, karena Uni Soviet dan Amerika Serikat yang belum capek buat ngajak negara-negara lain, akhirnya terjadilah perang ini seperti di Korean War yang terjadi, yaitu perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Padahal awalnya mereka ini nyatu, cuman karena ada Uni Soviet dan Amerika Serikat akhirnya terbelah menjadi dua. Salah satu dampak besarnya juga yaitu adanya krisis misil Kuba yang terjadi di negara Kuba bagian Amerika Latin, di mana si Kuba ini tuh memihak ideologi komunisme, tentunya Uni Soviet. Dan Amerika gak terima dong, masa negara kecil yang ada di wilayah Amerika itu menganut ideologi yang berbeda dengan Amerikanya itu sendiri. Akhirnya terjadilah krisis misil Kuba yang diluncurkan oleh Amerika Serikat kepada negeri kecil si Kuba. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa Kuba ini ternyata pernah menciptakan suatu nuklir yang kekuatannya sangat-sangat besar, sehingga kalau nuklir itu diluncurkan maka akan berdampak buruk bagi negara-negara di dunia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mungkin ada beberapa kekeliruan yang saya jelaskan di presentasi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak. Semoga nilainya nggak kecil-kecil ya Bapak. Maaf karena telat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.